Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Sinta Mayang Alifiana, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri jelas berbeda ya. Yuk simak apa saja perbedaannya. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca mengenai otak kanan atau otak kiri. Dalam sebuah konsep yang populer di masyarakat, orang yang dominan otak kanan cenderung lebih kreatif. Sedangkan yang dominan otak kiri cenderung lebih analitis dan berpikir logis. Benarkah demikian? Lalu, apa fungsi dan perbedaan dari otak kanan dan otak kiri? Yuk, simak baik-baik. Otak merupakan organ vital dan kompleks yang mengontrol semua sistem tubuh manusia, mulai dari pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, hingga fungsi organ lainnya di dalam tubuh. Bagian dari sistem saraf ini terdiri dari 100 miliar neuron atau sel otak dengan berat mencapai 3 pon atau setara dengan 1,3 kg pada orang dewasa. Jika kalian melihat anatomi otak lebih jauh, organ ini terbagi menjadi 2 bagian loh, atau yang disebut dengan hemisfer otak. Secara umum, otak sisi kanan atau hemisfer kanan mengendalikan sisi kiri tubuh kalian, dan otak kiri atau hemisfer kiri mengendalikan sisi kanan tubuh kalian. Meskipun kedua bagian otak manusia tampak mirip, tetapi fungsinya berbeda ya. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri ini pertama kali diungkapkan oleh Nobel Prize Roger Williams lewat penelitiannya pada tahun 1960-an. Yuk simak beberapa fungsi kedua bagian otak tersebut. Yang pertama ada otak kiri. Pada kebanyakan orang, belahan otak kiri memiliki fungsi untuk mengatur bahasa, penalaran, dan kemampuan berbicara. Bagian otak ini kerap dikaitkan dengan hal logis, fakta, angka-angka, atau matematika, hingga analisis. Oleh karena itu, orang-orang yang berotak kiri disebut cenderung lebih kuantitatif dan analitis. Golongan orang ini diyakini lebih memperhatikan hal detail dan berpikir menggunakan logika. Jika otak sisi kiri kalian mengalami cedera, kemampuan bicara dan gerakan di sisi kanan tubuh kalian umumnya akan terpengaruh. Hal ini dapat diamati pada seseorang yang mengalami kerusakan otak bagian kiri, seperti orang yang punya penyakit stroke, yang kerap menyebabkan kesulitan pada produksi bahasa atau disebut afasia. Adapun kerusakan serupa pada belakang otak kanan jauh lebih kecil kemungkinannya menyebabkan afasia. Otak kanan. Sementara itu, otak sisi kanan memainkan peran besar dalam menafsirkan informasi visual dan spasial. Sebagai contoh, sisi otak kanan kalian terlibat saat Anda membuat peta atau memberikan petunjuk arah ke terminal bus terdekat. Bagian otak kanan ini umumnya terkait dengan imajinasi, seni, kreativitas, mengapresiasikan emosi, pengenalan wajah, dan musik. Oleh karena itu, seseorang yang dominan menggunakan otak kanan cenderung menjadi pemikir yang bebas dan kreatif. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Neuron pada 2017 menyatakan otak akan lebih mudah dan efisien jika setiap bagian dikhususkan untuk melakukan tugas tertentu. Hal ini juga mempermudah otak untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking. Sebagai contoh, satu bagian otak berperan untuk berbicara, lalu bagian lain berperan dalam mengenali wajah, tempat, benda, dan menjaga keseimbangan kalian. Selain itu, ada juga keuntungan lain dari pembagian dua sisi otak loh. Sebagai contoh, penelitian pada manusia juga memperkirakan bahwa pembagian otak tersebut bermanfaat bagi pengembangan keterampilan kognitif, termasuk mempengaruhi IQ, kefasihan berbicara, dan kemampuan membaca.
Fungsi otak kanan dan otak kiri itu saling terhubung loh. Penting untuk diketahui bahwa meskipun otak terbagi menjadi beberapa bagian, selalu terdapat komunikasi yang konstan di antara seluruh bagian otak. Semua bagian otak yang bekerja selaras satu sama lain, inilah yang memungkinkan kalian merasakan kehidupan seperti sekarang, yaitu dapat melakukan segala fungsi secara bersamaan. Kedua sisi otak terhubung oleh sekelompok serat saraf yang disebut corpus callosum, yang kemungkinan kalian untuk memproses dan membagi data secara efisien antara berbagai bagian otak. Apabila kedua sisi otak tidak saling terhubung, maka akan terjadi gangguan dalam proses pemindahan informasi di otak yang akan berdampak pada gangguan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang tidak akan menyebutkan nama suatu benda di tangannya meskipun ia dapat mengenali benda tersebut. Hal ini disebabkan karena informasi pengenalan benda yang berasal dari otak sisi kanan tidak dapat berpindah ke otak sisi kiri yang berperan dalam fungsi berbahasa. Dengan demikian, ia hanya dapat mengenali benda tersebut tetapi tidak dapat menyebutkan nama bendanya. Oleh karena itu, kurang tepat bila dikatakan fungsi otak kanan dan otak kiri manusia terpisah. Meskipun keduanya punya fokus masing-masing, kedua bagian otak tersebut harus bekerja sama dengan satu sama lain, supaya kalian memiliki cara kerja otak yang normal. Otak kanan dan otak kiri manusia memang memiliki fungsi yang berbeda. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi kedua bagian otak ini tetap terhubung. Jadi, pada dasarnya, kedua sisi otak kalian digunakan secara seimbang, tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.